Legenda Malin Kundang, cerita rakyat dari Sumatera Barat. Alkisah, di sebuah pesisir pantai Sumatera Barat, tinggallah sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Keluarga itu mempunyai seorang anak yang diberi nama Malin Kundang. Karena kondisi keluarganya sangat memprihatinkan, maka sang ayah memutuskan untuk pergi merantau ke negeri seberang. "Anakku dan istriku, kemarilah. Ayah ingin berbicara dengan kalian berdua." Mereka bertiga pun berkumpul di halaman rumah. Sang ayah melanjutkan pembicaraannya. "Ayah ingin minta izin untuk mencari nafkah ke negeri seberang. Semoga nasib kita bisa berubah." Esok paginya, sang ayah meninggalkan kampung halamannya untuk merantau. Sejak saat itu, Malin hanya tinggal bersama dengan ibunya. Mereka berdua pun menghabiskan waktu dengan berjualan kayu bakar dan Malin memancing ikan untuk lauk berdua. Meski agak nakal, tetapi Malin adalah anak yang sangat rajin. Sejak kecil, ia kerap membantu ibunya mencari ikan sebagai makanan sehari-harinya. Dan tak jarang ia membawa ikan yang cukup besar untuk dibawa pulang ke rumahnya. Dan itu membuat ibunya semakin merasa bangga. Dan biasanya ibunya memasak tumis ikan kesukaan Malin. Waktu terus berlalu. Malin sudah menjadi seorang pemuda yang sangat gagah. Ia merasa kasihan terhadap ibunya yang terus bekerja membanting tulang seorang diri. Malin bertekad merantau sama seperti ayahnya demi membantu ibunya. "Oh Malin anakku, apakah kamu sudah yakin dengan keputusanmu itu, nak?" Malin pun mengangguk sambil berkata, "Ya Bu, doakan saja Malin berhasil supaya bisa membahagiakan ibu." Akhirnya, dengan berat hati, ibunya mengabulkan keinginannya. Dan bersama dengan nahkoda kapal yang baik, Malin pun berangkat untuk merantau. Sang ibu melepas kepergian anak sematawayangnya itu. "Hai Malin, ayo kita berangkat sekarang," seru nahkoda itu. Malin pun segera mengemasi barang bawaannya dan menoleh sejenak ke arah ibunya. Malin pun kemudian berpamitan dengan ibunya. "Ibu, Pak nahkoda sudah memanggilku. Malin pamit dulu ya Bu." "Iya nak, iya. Jagalah dirimu baik-baik ya." Malin pun bergegas menuju kapal. Sesampai di kapal, Malin melambaikan tangannya kepada ibunya yang sedih melepas kepergiannya. Sepeninggalan Malin, sang ibu sering merasa kesepian di rumahnya. Hampir setiap hari sang ibu memandangi laut, memikirkan nasib Malin yang tak kunjung memberi kabar. "Oh Malin anakku, bagaimana kabarmu nak? Mudah-mudahan
kau selalu dalam lindungan Tuhan. Waktu terus berlalu. Ibu Malin sudah semakin tua. Ia masih hidup seorang diri. Dan Malin tak kunjung kembali. Malin tak pernah memberikan kabar. Sang ibu sudah sangat merindukan kedatangan Malin. Hingga suatu ketika, dalam perjalanan pulang dari pasar, sang ibu bertemu dengan nakoda yang dulu membawa Malin merantau. "Itu kan Pak Nakoda," ucap ibu dalam hatinya. Sang ibu pun kemudian mendekati Pak Nakoda itu. Pak Nakoda." "Oh, Ibu Malin ya? Bagaimana Pak kabar anakku Malin?" Sang nakoda pun menceritakan semuanya tentang Malin kepada ibunya. "Malin kini telah berhasil, Bu. Ia kini menjadi saudagar yang sangat kaya raya. Ia juga telah memiliki seorang istri. Kudengar ia akan berlabuh ke pesisir ini dalam waktu yang sangat dekat." "Oh, benarkah itu?" Ibu Malin pun menerawang membayangkan putra semata wayangnya itu. Ia terlihat sangat bahagia mendengar berita dari nakoda tersebut. "Oh Malin, ibu sangat merindukanmu, Nak." Sang ibu kemudian bergegas pulang ke rumah serta membeli beberapa ikan. Malam harinya ia tidak dapat tidur karena memikirkan anak yang akan datang ke desa kelahirannya. Sang ibu bersiap hendak memasak tumis ikan kesukaan Malin dan berharap Malin segera tiba menemuinya. Akhirnya fajar pun datang. Sang ibu memasang telinga agar dapat mendengar berita tentang Malin dari para tetangganya. Ketika matahari beranjak naik, tetangga Malin memberi kabar kepada Ibu Malin. Mak Malin, ada kapal besar yang datang di pesisir. Mungkin itu anakmu. Cepatlah, bergegas." Sang ibu amat bahagia. Ia segera bersiap menuju pantai. Sepanjang perjalanan, hatinya amat sangat senang. Sesampainya di pantai, ternyata sudah banyak orang yang berkumpul menyambut kedatangan kapal Malin. Kapal Malin terlihat sangat besar dan megah. Ibunya terharu melihat kedatangan kapal tersebut. Ia sudah tak sabar ingin melihat anaknya yang sudah lama pergi merantau. Ketika kapal merapat, Malin pun datang ditemani istrinya yang sangat cantik. Mereka turun dari kapal dengan berbalutkan baju yang sangat bagus. Malin tampak gagah dan sangat tampan. Tapi tiba-tiba dari kejauhan, sang ibu berteriak memanggil anaknya. "Oh Malin, Malin anakku, kau sudah tumbuh besar, Nak." Ibu Malin mendekati ke arah Malin. Istri Malin menengok ke arah Malin. Ia tidak tahu kalau itu adalah Ibu Malin. "Siapa wanita tua lesu itu suamiku? Ia bukan ibumu kan? Bukankah kau bilang orang tuamu kaya raya?" Dia bukan siapa-siapaku. Aku tidak mengenalnya." Tanpa kasihan,
Malin mendorong ibunya agar menjauhinya. Dorongannya sangat kuat dan membuat sang ibu terjatuh tersungkur. Dalam keadaan yang masih duduk, Malin mendekati sang ibu. "Aku tidak punya ibu seperti kamu." "Tapi kamu Malin anakku." "Sudah, mari kita kembali saja ke kapal. Kita berlabuh di pantai yang salah. Kita cari pantai yang lain." Malin dan istrinya pun lalu pergi bergegas kembali ke kapal, meninggalkan ibunya yang terus meratapi nasib dan berlinang air mata. Ia tidak menyangka bahwa anaknya yang dulu dilahirkan dan dirawatnya kini menjadi anak yang durhaka kepadanya. Sang ibu kemudian mengangkat tangannya ke atas serta berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, jika ia bukan anakku, aku akan melupakan perbuatannya. Namun, apabila dia memang benar anakku, kumohon Tuhan, keadilan dari-Mu." Nampaknya doa ibu yang tersakiti itu didengar oleh Tuhan. Seketika langit yang semulanya cerah berubah menjadi gelap gulita. Hujan badai yang sangat dahsyat menghadang kapal Malin. Kapalnya mulai hancur, tersambar oleh petir yang sangat dahsyat. Seluruh awak kapal mulai panik. Kapal terus terombang-ambing di lautan yang sangat lepas. Akhirnya, sebelum kapal sampai ke sebuah pulau kecil, kapal tersebut terbakar dan tenggelam. Seluruh awak kapal dan istri Malin musnah tak tersisa. Tinggallah Malin dengan sisa-sisa tenaganya. Ia berhasil menyelamatkan diri di sebuah pulau. Ia menyesal telah menyia-nyiakan ibunya. Ia meminta maaf kepada Tuhan dan juga kepada ibunya. Tetapi sayang, semuanya terlambat. "Maafkan Malin, Bu." Malin bersujud di pesisir. Saat Malin bersujud, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi batu. Dan itu adalah hukuman yang harus diterimanya, karena Malin adalah anak yang durhaka kepada ibunya.